Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Windayati dari mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang PMT atau pemberian makanan tambahan untuk balita. Apa itu PMT? PMT adalah pemberian makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran, guna memenuhi kebutuhan gizinya. Setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, kebutuhan gizinya akan semakin meningkat, sehingga konsumsi ASI saja tidak akan cukup, karena semakin lama produksi ASI oleh ibu bayi makin sedikit, sedangkan zat-zat gizi justru makin meningkat. Oleh karena itu, lepas dari periode ASI eksklusif, sebaiknya anak mulai diperkenalkan dengan makanan tambahan. Lalu, untuk tujuan PMT apa sih? Jadi, tujuan PMT itu adalah untuk memperbaiki keadaan gizi pada anak golongan rawan gizi yang menderita kurang gizi dan diberikan kepada anak balita dengan kriteria yang pertama, 3 kali berturut-turut tidak naik timbangannya. Yang kedua, berat badannya pada KMS terletak di bawah garis merah. PMT juga bertujuan untuk menambah energi dan gizi esensial. Lalu, untuk manfaat dari PMT pada balita, antara lain, yang pertama, melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan. Yang keempat, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Baiklah ibu-ibu, untuk jenis PMT itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, PMT pemulihan, dan yang kedua, PMT penyuluhan. Untuk PMT pemulihan bagi balita adalah makanan bergizi yang diperuntukkan bagi balita usia 6-59 bulan sebagai makanan tambahan untuk pemulihan gizi. Sedangkan untuk PMT penyuluhan adalah makanan bergizi yang diberikan untuk balita 1 kali per bulan saat kegiatan penimbangan di posyandu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya, Bu. Pertama, untuk PMT pemulihan. Kegiatan PMT pemulihan ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek rehabilitasi. Karena dengan pemberian PMT diharapkan ada perbaikan status gizi balita sasaran. Kedua, aspek penyuluhan. Karena dengan PMT diharapkan ibu balita mendapat penyuluhan sehingga mempunyai pengetahuan gizi yang cukup sebagai salah satu faktor gizi untuk melaksanakan perilaku gizi baik. Ketiga, ada aspek peran serta masyarakat. Karena dengan masyarakat turun langsung melestarikan kegiatan PMT pemulihan, maka dapat mempergunakan sumber daya yang dimilikinya. Adapun prinsip dasar dari PMT pemulihan, pertama, PMT pemulihan diberikan dalam bentuk makanan atau bahan makanan lokal dan tidak diberikan dalam bentuk uang. Kedua, PMT pemulihan hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh balita sasaran sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama ya. Ketiga, PMT pemulihan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran sekaligus sebagai proses pembelajaran dan sarana komunikasi antar ibu dari balita sasaran. Keempat, PMT pemulihan merupakan kegiatan di luar gedung puskesmas dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lintas program dan sektor terkait lainnya. Kelima, PMT pemulihan dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK atau juga dapat dibiayai dari bantuan lainnya seperti partisipasi masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Lalu, PMT pemulihan juga diberikan sekali sehari selama 90 hari berturut-turut. Baiklah, sudah jelas ya Bu mengenai PMT pemulihan. Sekarang kita bahas PMT penyuluhan. Nah, tujuan dari PMT penyuluhan ini salah satunya yaitu sebagai peragaan atau demo mengenai cara-cara penyiapan makanan sehat bagi balita yang dilakukan oleh petugas dibantu oleh kader.
Pada kegiatan PMT penyuluhan ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, penyuluhan atau penjelasan tentang triguna makanan, di mana triguna makanan ini terdiri dari makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai zat pembangun, serta sayuran dan buah-buahan sebagai zat pengatur. Lalu yang kedua, ada penyuluhan mengenai makanan sehat dan manfaatnya untuk tubuh serta kesehatan. Adapun prinsip dasar dari PMT penyuluhan, pertama, sebagai sumber pendidikan gizi melalui demonstrasi dan PNBA atau penyuluhan pemberian makanan bayi dan anak. Kedua, kegiatan di luar gedung puskesmas dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan lintas program dan sektor terkait lainnya, seperti posyandu dan PAUD, kelompok arisan ibu-ibu, dan lain sebagainya. Ketiga, PMT penyuluhan dilakukan 1 kali setiap bulan. Selanjutnya yaitu syarat dan bentuk PMT. Syarat PMT itu pertama diutamakan berbasis bahan pangan lokal. Kedua, diberikan kepada bayi untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dan juga untuk memenuhi pendidikan gizi. Ketiga, tambahan makanan ini untuk memenuhi kebutuhan gizi dari makanan keluarga. Keempat, terdiri dari 4 bintang, yaitu makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, serta sayur dan buah. Kelima, ada 2 jenis makanan tambahan, yaitu ada MPASI untuk usia 6-23 bulan dan makanan tambahan untuk pemulihan pada balita 24-59 bulan berupa makanan keluarga. Lalu ada komposisi gizi itu mencukupi kebutuhan minimal sepertiga dari kebutuhan satu harinya, yaitu energinya kurang lebih 350-400 kalori dan protein 10-15 gram. Lalu, untuk pola pemberian makan bayi dan balita dibedakan berdasarkan usianya. Untuk usia 0-6 bulan, itu masih full ASI. Usia 6-8 bulan, ASI dan ditambah dengan bentuk makanan lumat. 9-11 bulan, ASI dan ditambah dengan bentuk makanan lembik. 12-23 bulan, itu ASI dan ditambah dengan bentuk makanan keluarga. Sedangkan 24-59 bulan itu sudah bentuk makanannya itu sudah full makanan keluarga. Selanjutnya yaitu contoh PMT. PMT pemulihan contohnya ada bubur singkong saus jeruk untuk bayi umur 6-8 bulan, nasi tim kacang merah untuk bayi umur 9-11 bulan, lalu ada bubur sumsum jagung manis dan kacang hijau untuk bayi umur 6-8 bulan. Sedangkan untuk PMT penyuluhan contohnya ada rice bowl takweja atau tahu ayam wortel, kentang dan jagung manis, lalu ada cream soup wotajam, ada wortel, tahu, jagung manis dan ayam. Berikut resep dari PMT yang bisa menjadi rekomendasi untuk dicoba oleh ibu-ibu kader sekalian. Selamat mencoba! Demikian pemaparan materi tentang PMT untuk balita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu kader semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati ibu sekalian. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu kader sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.